Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, Kamis 11 Agustus 2022 dengan tema Syafat. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami sehingga kami dapat mengerti, memahami setiap maksud dalam firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu jadi petunjuk buat kami, untuk kami terus siap, kuat menjalani hari-hari kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Mazmur 82 ayat 1-8. Mazmur 82 ayat 1-8. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah, ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan kehadiran Allah sebagai hakim yang menegakkan keadilan di tengah kehidupan umat manusia. Dalam bahasa Ibrani, hakim disebut syafat, yang memiliki arti seorang yang memiliki peran untuk menghakimi, mengadili, memerintah, membela, dan juga mengambil keputusan. Dalam Mazmur 82, kita berjumpa dengan Allah yang hadir dalam peran syafat. Allah menghakimi, yaitu memberi penilaian, keadilan, dan juga menunjukkan kuasanya dalam memerintah, menegur, dan juga menghukum mereka yang justru mengambil peran Allah di tengah kehidupan orang lain. Di ayat pertama, pemazmur menyampaikan bahwa peran Allah yang menghakimi itu diambil oleh para Allah, yang merujuk kepada Allah palsu yang ada di tengah kehidupan orang-orang Israel. Allah palsu disembah oleh mereka yang meragukan kuasa Allah yang selalu menjaga kehidupan mereka, karena mereka tidak kunjung keluar dari masa-masa pembuangan. Di tengah situasi ini, pemazmur tetap meyakini bahwa Tuhan Allah adalah hakim yang adil. Allah tidak tergoncangkan kuasanya. Aksi yang ditunjukkan Allah sebagai hakim adalah sesuatu yang luar biasa karena melalui hal inilah setiap pembaca Mazmur dapat melihat kehadiran Allah yang jauh lebih berkuasa daripada Allah lain. Selain itu, para Allah juga merujuk kepada para penguasa kerajaan yang senang memerintah sesuai dengan keinginan hati sendiri, sehingga dirinya dianggap sebagai Allah yang harus dipatuhi oleh banyak orang. Sekali lagi, peran Allah yang menghakimi atau syafat itu diambil oleh orang-orang yang merasa lebih layak memberi penghakiman, sebab mereka merasa bahwa Allah itu begitu jauh dan tidak melihat apa yang sedang mereka perbuat. Mereka memposisikan diri mereka sebagai orang-orang yang penuh kuasa dan dapat memakai kesempatan sebagai keuntungan pribadi di tengah kehidupan mereka. Padahal, orang-orang seperti yang dimaksud oleh pemazmur adalah orang-orang yang suka memutarbalikkan hukum dan terancam binasa. Mereka lebih peduli dengan kesejahteraan diri mereka sendiri, meski ada banyak orang yang membutuhkan perhatian mereka. Melihat kondisi ini, pemazmur merenungkan bahwa kini saatnya bagi pemazmur untuk dapat berseru kepada Allah yang mampu memberi keadilan untuk yang lemah, anak yatim, membela hak orang sengsara dan orang yang berkekurangan, serta meluputkan orang lemah dan orang miskin dari tangan orang fasik. Pemazmur menyadari bahwa dirinya tidak mampu menghadapi kehadiran para Allah, baik Allah lain
maupun para penguasa, namun pemazmur mengimani bahwa Allah jauh lebih berkuasa. Itulah sebabnya umat diajak untuk memohonkan pertolongan hanya kepada Allah yang memiliki kuasa atas segala bangsa. Mari kita merenungkannya. Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita dan selalu berupaya untuk membawa kita keluar dari kesengsaraan. Itulah yang Ia lakukan kepada pemazmur dan juga direfleksikan oleh pemazmur. Allah menjadi syafat atau hakim yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ia menghakimi dengan cara mengarahkan kita untuk menyatakan kebenaran apabila kita jatuh dalam kesalahan. Ia berlaku adil bagi mereka yang terus berupaya mengarahkan hati dan hidup kepadanya. Ia membela dengan cara memberi kita kekuatan dan jalan ketika kita merasa tersesat. Dialah yang berkuasa di atas kehidupan kita. Dalam menjalani keseharian kita, jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang kemudian membuat kita menjauh dari kuasa Allah. Jangan sampai kita memposisikan sesuatu jauh lebih tinggi daripada kehadiran Allah di tengah kehidupan kita. Mari kita berkomitmen. Saya akan memulai dan mengakhiri hari ini dengan doa. Saya juga akan mendoakan kehidupan saya serta orang-orang di dekat saya agar kami semua selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami dalam menjalani kehidupan kami agar kami selalu dapat menempatkan Engkau sebagai yang berkuasa atas kehidupan kami. Tanpamu, kami tak mampu menjalani kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk selalu menyerahkan hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang selalu menjaga, menemani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.